Puji Tuhan, haleluya. Kita bertemu kembali di dalam Renungan 79. Hari ini saya percaya kekuatan yang baru dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan untuk menjadi penuntun dalam hidup kita. Hari-hari ini kita sudah sampai dalam pembacaan Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat satu bagian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Saya akan membacakan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu bagian renungan firman Tuhan dengan satu tema, tidak ada nama lain. Bapak Ibu, nama itu diberikan kepada seseorang tentunya disertai harapan supaya pemilik nama itu memiliki karakter, memiliki sifat, dan juga mencapai tujuan-tujuan sesuai dengan namanya. Dan ini yang kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Ada satu kalimat yang saya harap itu menjadi satu renungan bagi kita, bahwa tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan tentunya sebagai anak-anak Tuhan kita sangat percaya, kita sangat mengerti bahwa nama itu adalah nama Yesus. Ya, sebagai orang-orang percaya kita sudah sering mendengar nama Yesus. Ya, kisah yang kita baca tadi adalah kisah tentang Petrus dan Yohanes, ya, yang memberikan kesaksian di depan mahkamah agama tentang nama Yesus. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat ada hal istimewa. Ya, ada hal yang luar biasa di dalam nama Yesus yang tidak ada di dalam nama yang lain. Ya, kita melihat ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama kita akan lihat dalam Matius pasal yang pertama, Injil Matius 1 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan Injil Matius 1 ayat 21, berkata demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat yang pertama, ya, mengapa tidak ada nama lain yang luar biasa selain nama Yesus? Karena di dalam namanya, nama Yesuslah yang membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan nama ini sudah disebutkan sebelum kelahiran Yesus, ya. Injil Matius tadi mencatat, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nama yang luar biasa. Di dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang kedua, ya, kita akan lihat Matius 18 ayat 20 mencatat demikian. Injil Matius 18 ayat 20 saya akan bacakan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang luar biasa dari nama Yesus adalah menyatakan kehadirannya. Ya, ketika kita berkumpul bersama di dalam nama Yesus, firman-Nya berkata, Dia ada bersama-sama dengan kita. Itu sesuai juga dengan nama Yesus yang diberikan satu nama Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Kehadiran Tuhan ada bersama-sama dengan kita ketika kita bersama-sama berkumpul di dalam namanya. Yang ketiga, kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6 sampai 6 dan 16. Ini adalah bagian dari kisah yang tadi kita sudah baca, yang tercatat sebelumnya, ya. Kisah Para Rasul 3, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat ayat 6 dan ayat 16. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, selain membawa keselamatan, menyatakan kehadirannya, nama Yesus juga menghadirkan kuasanya. Kisah yang tadi kita sudah baca menjelaskan bagaimana ketika ada orang yang lumpuh dan Petrus dan Yohanes berkata, demi nama Tuhan Yesus, orang itu dapat sembuh.
Karena itu hari ini kalau kita melihat bahwa nama Yesus adalah nama berkuasa dan tidak ada nama lain di dalam namanya yang begitu berkuasa. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Kita yang berkata bahwa aku anak-anak Tuhan, tentunya nama Yesus juga ada di dalam hidup kita. Nama Yesus juga kita kenal. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan? Yang pertama, mari kita akan juga melihat dalam 1 Yohanes. Suratan 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 13 mencatat apa yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Suratan 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 saya akan bacakan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekali, yang harus pertama kita lakukan adalah percaya hanya kepada nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, di dalam namanya ada keselamatan. Karena Dia yang memberikan keselamatan ketika kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, Roma berkata kita mengaku dengan mulut kita, percaya dengan hati kita, kita akan diselamatkan. Dan percaya itu bukan hanya sekedar percaya dalam hati kita, tetapi kita benar-benar mengenal Dia terus-menerus melalui pembacaan firman Allah, melalui doa yang kita lakukan, bahkan melalui setiap perintah firman Allah yang kita lakukan. Sehingga kepercayaan kita kepada Tuhan tidak akan koyak. Kepercayaan kita kepada nama Tuhan Yesus Kristus tidak akan koyak. Mengapa? Karena ada banyak tantangan ketika kita percaya kepada nama Yesus. Apa tantangan-tantangan yang kita akan hadapi? Mari kita lihat. Yang pertama di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 22. Matius 10 ayat 22 mencatat demikian. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Benar, di dalam nama Yesus ada banyak hal yang luar biasa, tetapi ternyata kita juga menghadapi tantangan. Tetapi firman Allah berkata, siapa yang terus berpegang dalam kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan memperoleh keselamatan. Ya, yang kedua, kita perlu waspada karena ada upaya-upaya yang lain, ya, yang menjadi tantangan dalam hidup kita dalam kepercayaan kepada nama Yesus. Lukas 21 ayat 8 mencatat demikian. Injil Lukas 21 ayat 8, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini banyak orang akan memakai nama Tuhan, berkata bahwa merekalah Tuhan. Kita perlu waspada dari upaya-upaya penyesatan ini. Itu sebabnya kita harus kenal Tuhan, bukan hanya tahu namanya, tapi mengenal pribadinya dengan benar, supaya kita tidak mudah disesatkan. Yang kedua yang kita harus lakukan adalah memuliakan nama Tuhan. Kita yang sudah mengenal, percaya dan mengetahui nama Tuhan, menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, harus senantiasa memuliakan namanya. Ibrani 13 ayat yang ke-15 memberikan kita catatan demikian. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Muliakan Tuhan melalui pujianmu, muliakan Tuhan melalui doamu. Ya, seperti yang kita belajar juga dari Injil Matius. Ya, Injil Matius mencatat kepada kita saat kita berdoa, ya, kita juga berdoa di dalam nama Yesus, ya. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kita memuliakan Tuhan melalui doa kita. Bahkan kita memuliakan nama Tuhan juga melalui kehidupan kita. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20, kita akan melihat catatan firman Tuhan hari ini, ya. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah
dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara, kita muliakan nama Tuhan dengan segala yang kita miliki dalam hidup kita. Jangan sampai ya, karena kita yang percaya kepada Tuhan, yang membawa nama Tuhan, justru membuat nama Tuhan dipermalukan karena sikap kita. Itu harus menjadi satu hal yang kita benar-benar waspadai. Itu juga yang dituliskan dalam Injil Roma, dalam suratan Roma. Suratan Roma mencatat demikian, satu peringatan kepada kita. Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai 24 saya bacakan. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzinah, mengapa engkau sendiri berzinah? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah Allah? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Ini perlu menjadi peringatan buat kita untuk hati-hati jangan sampai kita mempermalukan nama Tuhan. Yang ketiga, kita dapat mempergunakan nama Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan diberi kuasa untuk dapat mempergunakan namanya. Yohanes 14 ayat 13 mencatat demikian. Injil Yohanes pasal 14 ayat 13 mencatat demikian. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan diberi kuasa untuk menggunakan nama Yesus karena di dalam namanya ada kuasa. Ya, meminta di dalam doa tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan dan selaras dengan kehendak Tuhan itu akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita memakai nama Tuhan untuk melayaninya. Itu sebabnya di dalam gereja ini Bapak Ibu menerima sakramen baptisan air, ya, pernikahan, penyerahan anak dilakukan di dalam nama Yesus. Kita berdoa memohon kesembuhan di dalam nama Yesus. Kita dapat menggunakan nama Yesus karena di dalam namanya ada kuasa. Tetapi tentunya ada catatan. Setiap kita yang menggunakan nama Yesus harus hidup sama seperti Yesus, harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau tidak, hidup kita tentunya tidak akan berkenan kepada Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai 23 memberi catatan kepada kita, peringatan kepada kita. Matius 7 ayat 21 ayat sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita mengenal ada nama yang berkuasa. Tidak ada nama lain selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang di dalamnya ada keselamatan, ada kehadirannya, ada kuasanya. Itu diberikan kepada kita. Tapi kita punya tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Saksikan nama Tuhan kepada orang lain sehingga banyak orang mengenal dan mengaku Yesus adalah Tuhan, seperti tujuan Allah memberikan nama kepadanya. Ayat terakhir Filipi 2 ayat 9 sampai 10. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Di dalam nama Yesus ada kuasa di bumi dan di surga, dan namanya nama yang kekal sampai selama-lamanya. Karena itu cintai nama itu, hidup di dalam namanya, muliakan namanya, sehingga nama Yesus benar-benar menjadi bagian berkat dalam kehidupan kita. Demikian renungan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini kami kembali merenungkan bahwa namamu adalah nama yang berkuasa. Tidak ada nama lain selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami dapat merasakan memperoleh keselamatan, merasakan kehadiranmu, bahkan memperoleh kuasamu. Dan biarlah hidup kami dapat terus menjadi hidup yang memuliakan namamu dan mewartakan namamu kepada banyak orang, sehingga namamu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu untuk kami percaya dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan menerima firman-Mu di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.